Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat datang dalam undangan Tuhan di dalam ibadahnya. Bersyukur sekali meskipun dalam kondisi yang masih sama, pergumulan kita menghadapi akan COVID-19, tetapi kita tetap bersyukur kita dapat beribadah lewat media yang telah tersedia dalam ibadah online. Seorang anak kecil ketika dia datang ke dalam rumah Tuhan, dia melihat betapa indahnya dan dia langsung tertegun karena merasakan dan melihat betapa indahnya gereja. Ketika dia masuk ke dalam gereja, dia langsung memfokuskan hati pikirannya, dia mengambil tempat untuk duduk di tempat yang nyaman dan bahkan dia berdoa, mengambil waktu untuk datang kepada Tuhan. Mari dengan hati yang penuh kerinduan, kita datang menghadap Tuhan sekalipun kita berada di rumah kita masing-masing. Saya mengajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam ibadah kita. Kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya sebab pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tiada pernah meninggalkan hasil ciptaan tangannya. Kiranya turun ke atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus dalam ibadah kita pada hari ini. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Di dalam Mazmur nomor 33 ayat yang ketiga dan keempat berbunyi demikian. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Segala sesuatu yang Allah kerjakan dan Allah rancangkan adalah baik bagi kita. Dan kita sampai saat ini masih tetap dalam perlindungannya. Mari kita memuliakan Allah kita. Kita menaikkan pujian, mulia, sembah Raja mulia. Kita katakan mulia sembah Raja mulia. Mulia sembah kerajaannya dari surga datang untuk senap umatnya. Dipuji
katakan mulia sembah Raja mulia. Mari kita menghadap Allah kita di dalam waktu kesempatan yang sangat indah ini. Kita diberikan kesempatan untuk datang memohon akan kasih karunia Allah. Kita diberikan kesempatan untuk berdoa, mengaku akan pelanggaran dan dosa kita. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dengan kerendahan hati kita datang memohon akan anugerah dan kasih pengampunan daripada Allah. Saya memberikan waktu kesempatan bagi jemaat untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ya Allah yang penuh kasih, kami berdatang, kami mengaku akan pelanggaran dan dosa kami. Terima kasih Tuhan, karena kasih dan anugerah-Mu itu selalu berlimpah bagi kami. Sekalipun kami berkali-kali menyakiti hati Tuhan. Dan mungkin kami jatuh dalam dosa yang sama. Siapakah kami sehingga Tuhan mau mengampuni kami yang begitu lemah? Tuhan mau mengampuni kami yang berdosa. Ampuni kami Tuhan. Ini kami. Kami datang di hadapan Tuhan. Berikanlah kami anugerah pengampunan yang daripada-Mu. Dan kami bersyukur untuk setiap karya yang baik, anugerah dan bahkan pemeliharaan yang Tuhan berikan. Ajari kami untuk tidak melupakan akan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, saya akan menyampaikan berita anugerah yang terambil dalam kitab Mazmur nomor 32 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan.
Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Betapa besar anugerah yang Tuhan berikan. Lewat firman-Nya, Allah menyampaikan berita pengampunan. Dengan demikian, kita telah memperoleh akan pengampunan daripada Allah. Syukur kepada Tuhan. Dan mari sebagai anak-anak Tuhan kita mengarahkan hati kita, hidup kita, berdasarkan dengan firman Tuhan, yang menjadi petunjuk hidup baru bagi setiap kita. Terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-22 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Sekali lagi saya bacakan, sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Biarlah kita menjadi saksi untuk memberitakan tentang Kristus. Menjadi saksi yang menyampaikan kasih Kristus, dan itu tercermin di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita kembali akan diperlengkapi untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Mari kita sama-sama katakan, curahkan urapan-Mu. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kita sama-sama katakan, ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, oh
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kepada hamba-Nya saya persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita semua. Tuhan memberi kesempatan kita untuk mendengar suaranya dalam firman-Nya. Mari bersama-sama sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan, Kau beri kesempatan setiap kami untuk mendengar suara hati Tuhan melalui firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan dengan segala keterbatasannya untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan benar. Dan berkatilah setiap jemaat yang akan mendengarkan. Biarlah firman ini boleh dapat ditangkap dan dilakukan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, izinkan saya tanya kepada setiap Bapak Ibu Saudara yang sudah mengenal saya sudah lama ataupun yang baru saja mengenal saya. Saya ingin bertanya, izinkan saya bertanya, apa penilaian Bapak Ibu Saudara terhadap diri saya? Tidak perlu dijawab, tidak perlu, tidak perlu di WA ke saya, tidak perlu diomongkan kanan kiri keluarga kita. Tetapi coba jawab dalam hati. Apa penilaian Bapak Ibu Saudara terhadap saya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penilaian Bapak Ibu Saudara terhadap saya banyak faktor, kriteria untuk menilai saya. Mungkin Bapak Ibu Saudara menilai saya dari gestur saya. Bapak Ibu Saudara menilai saya dari perkataan saya, dari tingkah laku saya, kebiasaan saya, dan faktor-faktor yang lain. Terima kasih Bapak Ibu sudah menilai saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Bapak Ibu Saudara menilai saya tidak memiliki kapasitas untuk mengarahkan penilaian Bapak Ibu Saudara terhadap saya. Saya juga tidak bisa membendung penilaian Bapak Ibu Saudara terhadap saya. Saya tidak memiliki kapasitas. Karena apa? Karena penilaian Bapak Ibu Saudara itu turut kepribadian saya yang telah hadir di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Walaupun kehadiran saya tidak setiap waktu ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara, tetapi setidaknya saya pernah bertemu dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semuanya bisa menilai diri saya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita buka 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ketiga. Kita akan melihat kehidupan Paulus sebagai alat Tuhan yang dinilai oleh banyak orang. Mari kita buka dalam 2 Korintus 3 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Adakah kami mulai lagi memuji diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan. Saya ulangi lagi. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah penggalan dari perjalanan pelayanan Paulus. Penggalan dari kehidupan Paulus.
ayat yang kita baca ini adalah surat yang diberikan kepada jemaat di Korintus. Kalau kita melihat konteks dari ayat yang telah kita baca ini, Paulus ingin menekankan kepada setiap pembacanya bahwa kehidupan Paulus itu dapat dinilai oleh banyak orang. Apalagi Paulus sebagai pelayan Tuhan. Apalagi Paulus adalah orang yang menerima Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu Paulus sangat mendorong kepada para pembaca. Supaya apa? Supaya mereka juga termotivasi. Mereka juga memiliki antusias yang sama. Untuk memperkenalkan Kristus bagi orang lain. Dan di dalam konteks ini jemaat Korintus disebut sebagai surat Kristus. Apa sih yang dimaksud Paulus tentang surat Kristus itu? Surat Kristus yang dimaksud Paulus adalah alat Allah yang hidup untuk menceritakan kemuliaan Allah. Alat Allah yang hidup untuk memancarkan kemuliaan Allah. Lebih simpelnya lagi, Paulus ingin mengatakan kepada jemaat di Korintus ataupun pembacanya, setiap orang yang menerima Allah, yang menikmati kasih karunia, keselamatan dari Kristus, dimanapun berada, harus menjadi saksi Kristus untuk memuliakan nama Kristus. Dan di ayat yang ketiga ditekankan kembali bahwa surat yang ditulis tidak hanya ditulis dengan tinta, tetapi dengan roh Allah. Roh Allah di dalam hati manusia. Ini ada penekanan yang lebih dalam lagi. Bahwa setiap orang yang mengakui bahwa Allah adalah kasih yang patut untuk dimuliakan, yang memberikan anaknya yang tunggal melalui Yesus Kristus. Dan dengan iman orang ini mengakui semuanya itu, maka di dalam hatinya telah ditulis oleh roh Allah. Oleh roh Allah yang memuliakan nama Tuhan. Kenapa Paulus menekankan tidak dengan tinta, tetapi dengan roh Allah? Paulus rindu, para pembaca rindu. Paulus rindu untuk para pembaca. Supaya setiap orang yang mengenal Allah tidak hanya tampil secara fisik seperti orang yang mengenal Allah. Tetapi sebaliknya, orang yang ada di sekitar pribadi yang mengenal Allah ini, mengenal Kristus yang terpancar melalui hati setiap orang yang percaya. Maka tak jarang di zaman sekarang ini kita banyak menjumpai ya Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang memiliki kehidupan seolah-olah rohani. Secara kasat mata dia rohani. Atau memakai perhiasan-perhiasan, perlengkapan aksesoris yang seolah-olah itu menandakan anak-anak Allah. Tetapi pada kenyataannya kehidupannya jauh daripada itu. Oleh sebab itu ketika menjadi surat Kristus itu perlu timbul dari hati yang sadar bahwa hati setiap orang yang mengenal Allah telah ditulis, telah diukir dengan kuasa roh Allah. Namun pertanyaannya bagaimana setiap kita orang yang percaya kepada Allah, orang yang mengakui Allah adalah pemilik segala sesuatu. Allah yang maha kasih yang memberikan anaknya untuk kita rela mati di kayu salib. Bagaimana caranya kita bisa menjadi surat Kristus itu? Kalau kita baca satu persatu sampai satu perikop habis, kita akan belajar. Setidaknya ada dua cara bagaimana kita menjadi surat Kristus yang siap untuk dibaca oleh semua orang. Yang pertama, sikap kita harus siap. Sebagai orang yang mau menjadi surat Kristus, kita harus siap. Siap dalam mengimani kepercayaan kita.
siap dalam mengimani kepercayaan kita. Kita mengimani bahwa Kristus adalah kasih. Kristus adalah penyelamat kehidupan kita. Kalau kita melihat latar belakang kehidupan kita, sebelum kita mengenal Kristus, sebelum Kristus mungkin belum menjamah hati kita, kita adalah orang-orang yang tidak bisa menikmati keselamatan. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, kita diberi iman oleh Allah untuk percaya akan penyelamatan yang Tuhan berikan. Kita diberi iman untuk menikmati kasih Allah. Kita diberi iman untuk mempercayai seutuhnya kasih Allah. Kasih Allah dalam kehidupan kita sangatlah luar biasa. Khususnya melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita telah selamat. Dan ketika kita telah menerima Kristus sebagai juru selamat kita, maka kita akan diangkat menjadi anak-anaknya. Ketika kita diangkat menjadi anak-anaknya, kita tidak akan pernah terlepas dari pantauan Allah. Pemazmur berkata, Allah penjaga Israel tidak terlelap dan tidak tertidur. Maksudnya apa? Allah penjaga Israel ini selalu ada untuk kehidupan kita. Di kondisi seperti ini, khususnya di pandemi ini sangat menjadi problem ya untuk setiap kita. Dalam segala bidang baik ekonomi, sosial, pendidikan, budaya dan segalanya terdampak semuanya. Di saat inilah iman kita diuji oleh Allah. Apakah iman kita memang benar-benar percaya bahwa pertolongan Tuhan sungguh luar biasa. Pertolongan Tuhan itu nyata dan selalu ada untuk kita. Di saat-saat inilah iman kita perlu bertanya, apakah imanku ini ya Tuhan? Memiliki iman yang kuat, percaya kepada Engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi segala sesuatu yang berat, Allah itu tahu. Allah itu akan menolong. Tangan Tuhan tak pernah lepas dalam kehidupan kita. Yang terkadang lepas itu bukan tangan Tuhan. Tetapi yang terlepas itu terkadang tangan kita kepada Tuhan. Terkadang kita menyepelekan pertolongan Tuhan. Kita terlalu berharap sesuai dengan kehendak kita. Padahal Tuhan telah mempersiapkan kehendaknya yang luar biasa untuk kita. Ketika kita menjadi anak Allah, bukan berarti kehidupan kita juga di dalam tekanan terus. Memikul salib terus. Memang benar memikul salib, tetapi bukan berarti maksud saya di sini kita sengsara, bekerja keras. Tidak Bapak Ibu. Tuhan juga memberikan keberhasilan. Tuhan juga mengizinkan pencapaian-pencapaian tertentu dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu, pasal yang ketiga ayat 8, Allah di sana dikatakan Allah tahu apa yang menjadi kemampuanmu. Allah tahu apa yang menjadi imanmu. Allah tahu apa yang menjadi usahamu. Makanya Allah memberikan seturut apa yang telah engkau percayai, apa yang engkau usahakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, kita tidak boleh melihat hanya sekedar kesusahannya saja. Atau sebaliknya kita hanya melihat kesuksesannya saja. Kita harus melihat semua kerangka rencana Tuhan ini seutuhnya. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Di dalam memikul salib kita ada penderitaan dan ada sukacita. Tetapi di dalam semuanya itu ada berkat Tuhan yang luar biasa. Kasih Allah yang luar biasa. Yaitu keselamatan yang kekal. Di dunia ini hanyalah sementara. Tetapi ketika kita nanti dipanggil oleh Allah, kita menikmati keselamatannya dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang pertama Paulus berkata seperti bertanya gitu. Apakah
kami mengharapkan pujian? Tidak. Apa yang dimaksud dari Paulus di sini Bapak Ibu? Paulus ingin mengarahkan, menyadarkan setiap pembaca bahwa di dalam kesusahan Tuhan akan ada, dan di dalam keberhasilan Tuhan juga akan ada, dan semuanya itu Tuhan ada untuk kita. Dan semua itu adalah karya Tuhan. Oleh sebab itu Paulus sangat menentang akan kesombongan diri. Paulus tidak suka kesombongan yang timbul dari dalam dirinya, sehingga dia menolak akan pujian-pujian itu. Paulus sadar, tanpa Tuhan Paulus bukan apa-apa. Ketika kita mau menjadi surat Kristus yang terbuka, kita perlu menyadari, siap iman kita, percaya kasih Kristus luar biasa dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, bagaimana supaya kita siap menjadi surat Kristus yang bisa dibaca oleh banyak orang? Yang kedua, kita perlu menjaga hati. Di ayat yang ketiga, saya bacakan kembali untuk kita semua di ayat yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Paulus menekankan kembali bahwa surat Kristus itu telah dituliskan oleh Roh Allah di dalam hati setiap orang percaya. Oleh sebab itu, setiap hati orang yang percaya, kita perlu menjaganya. Bagaimana sikap kita, bagaimana cara kita untuk siap menjadi surat yang terbuka, yang dapat dibaca, surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Cara yang kedua adalah menjaga hati. Karena hati kita adalah hati yang sudah ditulis oleh Roh Allah. Di dalam Matius 7 ayat 21 dan ayat 22 dikatakan di sana, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa maksud perkataan Yesus dalam Markus ini itu? Bapak Ibu Saudara, Yesus ingin menekankan bahwa hati manusia itu menjadi sumber. Hati manusia menjadi dasar, atau hati manusia mempengaruhi perilaku setiap orang. Oleh sebab itu, sebagai orang yang telah ditulis oleh Roh Allah di dalam hati sebagai surat Kristus yang siap dibaca oleh semua orang, kita perlu menjaga hati kita. Apabila hati kita baik, maka akan tersiar hal-hal yang baik. Tetapi sebaliknya, apabila hati kita jahat, yang terjadi kita juga mensiarkan hal-hal yang jahat. Oleh sebab itu, Yesus sangat menekankan hal ini. Supaya hati setiap orang yang percaya kepada Kristus memiliki hati yang benar. Agar memancarkan kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita rindu menjadi surat Kristus yang siap dibaca oleh semua orang, kita perlu meyakini atas iman kita, meyakini atas kasih Kristus dalam kehidupan kita, terutama Dia telah rela mati di kayu salib. Dan yang kedua, ketika kita ingin menjadi saksi Kristus yang siap dibaca oleh semua orang, menjadi surat Kristus, kita perlu menjaga hati kita. Agar hati kita, di dalam hati kita ini
terpancar kemuliaan Allah, bukan sebaliknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memiliki hobi yang berbeda-beda bukan? Saya memiliki hobi sendiri, Bapak Ibu Saudara semua memiliki hobi hobi Bapak Ibu Saudara sendiri-sendiri. Namun ada satu hobi yang menurut saya ini adalah hobi yang rata-rata semua orang pasti suka, yaitu hobi kuliner. Kalau berbicara kuliner, rasanya pengen makan ya, apalagi yang saat ini belum sarapan, belum makan, kelaparan. Rasanya tuh senang. Apalagi kalau orang yang sudah menikmati makanan ini menceritakannya itu dengan penjiwaan. Wah, rasanya itu ya pengen makan juga rasanya begitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika ada cerita. Seseorang bapak, dia datang cerita, wah di sana loh makannya enak, satenya itu enak. Bapak ini nggak nyebutnya satenya enak, enggak, tapi satenya enak. Satenya sampai bumbu-bumbunya itu ya, sampai serat terakhir terasa. Mungkin dilebay-lebaykan dikit ya, sampai tusuk-tusuk satenya itu ada rasa bumbunya. Kalau itu bisa dimakan, saya pasti makan. Wah. Lalu teman-teman yang lain tanya, "Tok kamu tahu? Emangnya kamu pernah makan?" "Oh, pernah. Saya hafal. Satenya namanya sate Pak Sugeng. Tempatnya itu ada di Jalan Mr. Sartono. Lah, di sana itu ada toko, sampingnya itu ada jualan soto. Lah, jualan soto sampingnya dua itu ada jualan siomay. Lah itu antara soto dan siomay tengah-tengahnya." Wah, detail sekali, orang mendengar tambah semangat ya. Oh iya, wah berarti teruji. Wah, terus murah nggak? Wah, murah. Kita makan kenyang ini ya, cuma 30.000. Wah, orang semakin semangat ya. Wah, terus tidak cuma murah. Saya kan bawa rombongan PKK ini. Semuanya ngomong enak. Berarti kan terkenal enak tuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini gambaran fiktif saja ya Bapak Ibu. Terkadang saya juga demikian. Kalau ada sesuatu yang menurut saya itu memuaskan saya sesuai dengan hobi saya juga terkadang menceritakan hal-halnya itu, kadang dilebay-lebaykan. Penilaian, reviewnya terlalu berlebihan. Dan saya rindu orang yang saya ceritakan itu juga merasakan kebahagiaan yang sama untuk menikmati kebahagiaan yang telah saya rasakan. Namun permasalahannya di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pertanyaan kita semua, termasuk saya. Apakah kita ketika menyaksikan suatu hal yang menyenangkan kita, hal duniawi khususnya, melebihi kita menceritakan tentang Kristus itu sendiri? Apakah ketika kita menceritakan hal duniawi, antusiasnya menggebu-gebu? Tetapi sebaliknya ketika kita menceritakan Kristus, jangan dulu nanti dulu Atau biasanya di dalam persekutuan ketika kita ditanya sama liturgi atau WL-nya, apakah kita meyakini kasih Kristus? Amin, jawabnya amin dengan semangat. Apakah kita mau menjadi saksi Kristus? Mau, amin. Tetapi ketika MC berkata, apakah ada yang mau menceritakan kasih Kristus kepada saudara seiman kita? Langsung pura-pura diam. Lihat kanan, lihat kiri, lihat bawah, yang dekat disenggol-senggol. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengkoreksi diri kita masing-masing. Bapak Ibu dan saya, semuanya kita perlu untuk belajar. Memiliki antusias menceritakan Kristus dalam kehidupan kita. Apa yang telah kita rasakan. Supaya apa? Orang yang belum mengenal Kristus, orang yang belum merasakan kasih Kristus, dapat merasakan
hal yang sama seperti yang Bapak, Ibu, dan saya rasakan. Dan biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita adalah surat Kristus. Saya, Bapak, Ibu, Saudara, adalah surat Kristus yang terbuka, yang siap dan harus dibaca oleh semua orang. Dan biarlah kita meyakini bahwa kasih Kristus luar biasa. Dan kita perlu menjaga hati kita agar di dalam hati kita terpancar kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini Engkau kembali ingatkan kami untuk menjadi surat Kristus yang terbuka untuk semua orang. Dan tolonglah kami Tuhan untuk meyakini, mengimani dalam kehidupan kami telah merasakan kasih Kristus yang luar biasa. Kami telah menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Kami telah menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Dan Tuhan kami juga berdoa, mampukanlah kami untuk setiap kami menjaga hati kami ya Tuhan. Hati yang telah Engkau tulis dengan roh-Mu ya Tuhan. Supaya hati kami terpancar kemuliaan Tuhan. Dan kehadiran kami boleh dinilai sebagai anak-anak Allah yang benar. Kehadiran kami boleh memperkenalkan Kristus dalam kehidupan setiap orang yang ada di sekitar kami. Dan terlebih daripada itu Tuhan, kami rindu orang-orang yang belum mengenal Kristus, belum merasakan kasih Kristus, bisa merasakan dan mengenal Kristus seperti kami yang telah mengenal Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami juga Tuhan tidak menjadi batu sandungan karena perbuatan kami. Tetapi biarlah kehadiran kami, kehidupan kami ya Tuhan menjadi berkat untuk banyak orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu terus berkarya dalam setiap hati kami yang mendengarkan dan juga yang memberitakan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan dapat memberkati kita, dan kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersandar dan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama dengan umat di sepanjang abad dan di segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap orang percaya berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa suka untuk mengabarkan terang Injil Tuhan. Dan kita diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jemaat semuanya boleh memberikan persembahan lewat rekening gereja yang tertera di bawah, dan kita akan menyanyikan Ku Suka Mengabarkan. Ku suka
Mari kita sama-sama masuk ke dalam doa persembahan dan juga kita akan sama-sama berdoa syafaat. Dan saya yang akan memimpin di dalam doa, jemaat sekalian bisa mengamininya di dalam hati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan masih menjaga dan melindungi kami, masih memelihara akan hidup kami. Bahkan terlebih khusus kami boleh pada hari ini diberkati melalui firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini kami juga memberikan persembahan. Tuhan kiranya memberkati akan persembahan ini untuk kemajuan dan keperluan di Gereja GKT Betani di Jakarta. Menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan, kami terus memohon akan negara dan juga pergumulan dalam negeri kami terkait wabah virus corona yang masih sampai sekarang melanda di daerah kami. Kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan dapat memberkati akan para pemerintah supaya mereka tetap siaga dan juga tetap menjaga ketertiban di negara Indonesia di berbagai daerah. Tuhan tolong supaya Engkau bekerja atas pemerintah kami, memberikan akan segala hikmat dan juga kebijakan bagi mereka untuk menangani, melayani akan jumlah orang, masyarakat Indonesia yang sangat banyak. Dan tolonglah kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan boleh tunduk, taat terhadap setiap perintah dan juga anjuran-anjuran yang pemerintah berikan. Dan terlebih khusus kami sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen Tuhan kiranya dapat tolong kami menjadi berbeda, menjadi garam, menjadi terang yang berbeda, yang berdampak baik untuk membawa orang-orang untuk mentaati dan juga menghargai akan kedaulatan dan juga kebijakan yang pemerintah kami berikan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk rencana pembukaan ibadah offline di GKT Betani. Tuhan kiranya dapat tolong supaya para hamba Tuhan dan juga majelis boleh memutuskan dengan tepat. Dan itu berdasarkan hikmat dan juga keputusan yang Tuhan berikan. Dan tolonglah supaya ketika kami membukanya, sungguh juga itu melalui pertolongan daripada Tuhan. Dan tolonglah kami Tuhan untuk masa-masa saat ini yang masih harus beribadah online, kiranya Tuhan dapat tolong kami supaya kami tetap menghargai, tetap memberikan hati kami, diri kami untuk fokus kepada Tuhan. Dan sehingga kami tidak kering rohani tetapi kami justru semakin mengasihi Tuhan dan tetap menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang melayani untuk keperluan pelayanan ibadah online. Tuhan kiranya juga memberkati mereka. Engkau memberikan akan penyertaan-Mu sehingga mereka yang melayani, yang turut mengambil bagian dalam pelayanan, Tuhan jaga. Terlebih khusus dalam pelayanan mereka menuju gereja, dan bahkan mereka juga akan kembali ke tempat tinggal mereka. Tuhan juga sertai dari ancaman-ancaman penularan yang mungkin saja dapat terjadi, dan bahkan juga dari dalam perjalanan mereka Tuhan kiranya juga terus menyertai. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami sukacita-Mu dan berikanlah kami kesetiaan untuk tetap fokus kepada kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan sama-sama menaikkan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Budiono. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengarahkan akan hati kita kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia
dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dan cinta kasih daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal itu, serta penyertaan kuat kuasa dan pimpinan daripada Allah Roh Kudus, menyertai dan memenuhi akan kehidupan Bapak Ibu sekalian. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sedang jemaat saya persilakan duduk, silakan mengambil saat teduh dan ibadah selesai.